Shalom, puji Tuhan. Selamat malam, selamat kita berjumpa kembali dalam acara Gema Rohani dari GBI Efrata Lu. Jemaat semua yang akan menyaksikan acara Gema Rohani malam hari ini, semua kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Amin. Untuk itu, mari kita akan satu di dalam doa untuk memulaikan acara Gema Rohani pada malam hari ini. Haleluya. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan. Engkau sungguh baik dan luar biasa. Saat ini kami ada lagi berjumpa dalam acara Gema Rohani dari GBI Efrata Lu. Tuhan, seberapa banyak jemaat yang menyaksikannya, semua pasti diberkati oleh Tuhan. Urapan Allah menjadi bahagian kami berdua. Di dalam nama Yesus kami mulaikan acara Gema Rohani pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis datang penuhiku, datang urapiku, Amin. datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus, amin. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Amin. Roh Kudus yang manis datang ke atasku, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku.
kuasa Allah Maha Tinggi hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Amin. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih banyak Bapak di sorga. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah para bagian hamba-Mu, apa yang disampaikan Tuhan seturut mau dan kehendak Tuhan bagi jemaat GBI Efrata Lu yang akan menyaksikan siaran ini. Amin. Mendengar firman Tuhan, semua diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini di mana seluruh dunia boleh memperingati akan hari kenaikan Yesus ke sorga. Dan Yesus telah naik ke sorga. Dia tidak tinggalkan kita begitu saja, tapi Dia telah mengirimkan Roh Kudus yang menjadi kekuatan di tengah-tengah perjalanan hidup kita, mengiring di tengah-tengah dunia ini. Roh Kudus yang memberikan pertolongan, menuntun jalan hidup kita. Itu sebabnya mari jemaat, kita akan memuji Tuhan dulu, baru kita akan dengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari dengan sukacita kita tepuk tangan walaupun di rumah masing-masing. Sukacita Roh Kudus itu telah menjadi bahagian kita. Amin. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Ku lihat perubahan dalam setiap wajah. Haleluya. Bila kuasa sorga turun, sesuatu pasti terjadi. Karena Roh Allah ada di sini. Amin. Haleluya. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Ku lihat perubahan dalam setiap wajah. Haleluya. Bila kuasa sorga turun, sesuatu pasti terjadi. Karena Roh Allah ada di sini. Karena Roh Allah. Karena Roh Allah ada di sini. Karena Roh Allah ada di sini. Karena Roh Allah ada di sini. Haleluya. Duduk dengan tenang untuk dengar kebenaran firman Amin. Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu terkasih, jemaat Tuhan GBI Efrata Lubuk yang pada saat ini tengah mengikuti siaran Gema Rohani ya, yang saat ini tengah berlangsung, puji Tuhan. Saya kembali memastikan bahwa melalui program Gema Rohani, Bapak Ibu yang mengikutinya pasti diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini bertepatan hari di mana kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, tadi istri saya sudah mengatakan bahwa seluruh dunia memperingati hari kenaikan Yesus
ke sorga. Puji Tuhan. Jadi saya kontekstualkan, saya sesuaikan renungan atau khotbah saya pada saat malam hari ini dengan di mana kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus itu. Baik, saya mengawali dengan satu ayat firman Tuhan. Ada 3 ayat maksud saya di dalamnya, yang saya ambil di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Ayat yang ketiga. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Puji Tuhan. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar firman Tuhan bagi kita pada saat malam hari ini. Saya akan memberikan tema khotbah saya, esensi kenaikan Yesus ke surga. Puji Tuhan, esensi kenaikan Yesus ke surga. Kata esensi dapat kita artikan sebagai hakikat, atau juga bisa kita katakan sebagai dasar, atau juga bisa kita katakan sebagai inti. Jadi itu kata esensi menurut kamus bahasa Indonesia, hakikat atau dasar, atau juga dikatakan sebagai inti. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, bahwa ibadah kita saat ini, atau katakan saja renungan kita saat ini, dengan satu pemberitaan memang secara khusus berbicara tentang kenaikan Yesus ke surga. Dan saya percaya, kalau saja waktu yang sama seperti siaran ini dilangsungkan, gereja-gereja lain melangsungkan ibadah, maka saya percaya firman Tuhan mereka juga berbicara tentang kenaikan Yesus ke surga. Baik. Nah, kalau kita berbicara mengenai kenaikan Yesus ke surga, ini merupakan salah satu hari besar kita, umat percaya, orang Kristen, dari 4 hari besar lainnya. Jadi, salah satu hari besar dari 4 hari besar kita. Itu tepatnya seperti itu. Yang pertama, apa hari besar kita? Kelahiran Yesus yang dinyatakan sebagai Natal. Jadi hari besar kita pertama adalah Natal, bicara tentang kelahiran. Yang kedua, hari besar kita itu dinyatakan sebagai hari Jumat Agung, atau tepatnya kematian Tuhan Yesus Kristus. Hari besar kita yang ketiga adalah Paskah. Itu bicara tentang kebangkitan Yesus Kristus. Yang sebetulnya Paskah itu tidak hanya bicara soal kebangkitan, dia mencakup kematian dan kebangkitan. Tapi tidak mengapa, kita coba pisahkan dulu, karena saya katakan hari besar kita, kelahiran disebut Natal, kematian disebut Jumat Agung itu, kemudian kebangkitan dinyatakan sebagai Paskah, lalu hari besar kita yang keempat adalah kenaikan Yesus ke surga. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apakah kita umat Kristen hanya punya 4 hari besar? Sebetulnya masih ada 1 hari besar kita. Apakah hari besar kita? Hari Pentakosta. Ya, saudara, hari Pentakosta memang itu tidak tercatat di kalender umum. Ya, kalau Bapak Ibu mau cari kalender manapun, maka Bapak Ibu tidak akan menemukan adanya hari Pentakosta dinyatakan sebagai hari besar atau hari raya. Sebab kalau saja dikatakan hari Pentakosta sebagai hari besar atau hari raya, maka tentunya ini masuk dalam salah satu hari libur, sebagaimana Natal, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus. Puji Tuhan. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, sekalipun tidak mendapat pengakuan dunia
bahwa Pentakosta itu merupakan hari besar atau hari raya kita orang yang percaya, tetapi Alkitab mencatat. Jadi kalau kalender tidak mencatat, Alkitab mencatat. Saya coba bacakan salah satu ungkapan, atau katakan saja ini sebagai sebuah pernyataan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Ini Paulus berbicara kepada orang yang ada di Korintus. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Jadi saya ulang, kalender memang tidak mencatat bahwa hari Pentakosta itu merupakan hari besar. Tapi ingat, Alkitab mencatat bahwa Pentakosta itu merupakan hari raya. Nah, kalau hari raya identik dengan hari besar. Dengan adanya pernyataan ini, maka sebagai umat percaya, kita menempatkan sebagai bahwa Pentakosta itu sebagai salah satu hari besar kita, ya. Jadi dengan adanya pernyataan Paulus, kita ambil hari Pentakosta itu sebagai hari raya kita. Puji Tuhan. Nah, saudara, 4 hari besar pertama, jadi 4 hari besar pertama tadi itu lahir, mati, bangkit, naik. 4 hari besar pertama secara langsung itu terkait dengan Yesus. Apa yang saya maksudkan bahwa hari besar itu, 4 hari besar pertama merupakan hari besar yang langsung terkait dengan diri Yesus. Yang saya maksudkan begini, coba kita ambil hari besar pertama, Natal. Yang lahir adalah Yesus. Jadi Yesus jadi objeknya di situ. Hari besar kita kedua, kematian atau Jumat Agung. Yang mati adalah Yesus, dia juga objeknya. Yang ketiga, kebangkitan. Yesus pun adalah objeknya. Jadi secara langsung terkait. Lalu setelah dia bangkit, dia naik ke sorga. Maka yang naik ke sorga juga adalah Yesus Kristus. Jadi 4 hari besar pertama secara langsung terkait dengan Yesus. Nah, saudara, sedangkan saya mau katakan kepada saudara, hari Pentakosta ini satu hari raya yang tidak terkait langsung dengan Yesus. Kalau tadi yang lahir Yesus, yang mati Yesus, yang bangkit Yesus, yang naik ke surga Yesus, tapi Pentakosta sebagai satu hari raya yang tidak secara langsung terkait dengan Yesus. Tetapi sekalipun tidak terkait, Yesuslah penyebabnya. Karena sebelum dia naik ke surga dia katakan, aku akan minta kepada Bapa supaya Bapa mengirimkan Roh Kudus sebagai penolong kepada kamu. Kamu itu adalah para murid ketika itu, dan bagi kita adalah gereja Tuhan pada umumnya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, kenaikan Yesus ke sorga adalah peristiwa terakhir yang terjadi selama Yesus berada di dunia. Sekali lagi, bahwa kenaikan Yesus ke surga adalah peristiwa yang terakhir selama Yesus berada di dunia. Kita tahu dia ada di dunia melalui proses kelahiran. Kemudian dia sempat disingkirkan ke Mesir. Ketika Herodes mati, karena Herodes yang berencana membunuhnya, kemudian mereka kembali dan tinggal di Nazaret sekian waktu. Kemudian setelah itu Yesus pada usia 30 memulai karya kealahannya, ya, dengan berbagai macam hal yang dikerjakan sebagai pembuktian bahwa Yesus adalah Tuhan. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi, kenaikan Yesus ke surga merupakan peristiwa terakhir yang terjadi secara langsung dengan Yesus selama dia berada di dunia. Saudara, kenaikan ke surga adalah sesuatu yang harus terjadi. Sesuatu yang pasti terjadi. Dan sesuatu yang sudah terjadi. Ini hal kenaikan Yesus ke surga. Sesuatu yang harus terjadi, pasti terjadi, dan juga sesuatu yang sudah terjadi. Hal itu dapat kita lihat di dalam Kisah Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Tentunya tidak usah kita baca secara keseluruhan 6 ayat
yang menyatakan hal kenaikan Yesus ke sorga, ya. Nah, lalu sekarang kita bicara mengenai kenaikan Yesus ke sorga. Kenaikan Yesus ke sorga ini merupakan sebuah deklarasi kepada siapa? Deklarasi kepada dunia. Deklarasi kepada siapa lagi? Orang-orang Yahudi yang telah membunuh dia. Deklarasi kepada siapa? Khususnya kepada iblis yang menjadi sumber penyebab daripada dibunuhnya Yesus, dikuburkannya Yesus, lalu pada akhirnya dia bangkit dan dia naik ke sorga. Jadi kenaikan ke sorga ini merupakan sebuah deklarasi kepada dunia, kepada orang-orang Yahudi, terlebih kepada iblis. Puji Tuhan. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, akan tetapi saya mau katakan kepada saudara, selain ini merupakan sebuah deklarasi kepada dunia, kepada orang Yahudi dan juga kepada iblis bahwa Yesus sudah naik ke sorga. Artinya begini, ini sebuah deklarasi yang menyatakan kalau dia naik ke sorga berarti dari sanalah dia berasal. Jadi waktu dia kembali sebetulnya menyatakan dari sanalah Yesus berasal. Ada hal penting yang lebih dari sekedar sebuah deklarasi yang menyatakan bahwa dari sanalah Yesus berasal. Apa hal yang lebih penting daripada itu? Lebih penting daripada itu adalah tujuan daripada kenaikannya itu. Ya, saya kira kalau dia naik tanpa ada tujuan, apa makna bagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya? Jadi ini hal yang lebih penting daripada sekedar sebuah deklarasi bahwa Yesus memang berasal dari sorga. Yang pertama, coba kita lihat apa yang menjadi tujuan kenaikan ke sorga. Ada dua yang menjadi tujuan. Yang pertama, secara nyata dalam Yohanes 14 yang sudah kita baca tadi, bahwa tujuan pertama adalah Yesus pergi menyediakan tempat bagi kita. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, tujuan yang kedua yaitu meminta kepada Bapa supaya Bapa mengirimkan seorang penolong. Dan kita semua tahu penolong yang dimaksudkan adalah Roh Kudus. Puji Tuhan. Dua tujuan inilah yang menjadi esensi, yang menjadi dasar, yang menjadi hakikat, yang menjadi inti daripada kenaikan Yesus ke sorga. Tanpa adanya dua tujuan, menyediakan tempat dan meminta supaya Bapa mengirimkan seorang penolong itu Roh Kudus, maka kenaikan Yesus ke sorga, saya berani katakan, tanpa sedikit pun punya makna bagi kehidupan kita, gereja Tuhan. Coba, bisakah kita bayangkan, kita melakukan segala sesuatu di dunia tanpa ada jaminan bahwa akhirnya kita akan ada di sorga. Artinya kita lakukan segala sesuatu percuma, menjadi sia-sia. Lebih lagi, apakah mungkin kita bisa menjalani kehidupan iman kita di dunia ini? Yang kita semua tahu bahwa iblis sebagai musuh buyutan kita, dia akan selalu berusaha melemahkan iman, bahkan mematikan iman kita. Dengan segala macam cara, iblis menciptakan situasi-situasi buruk supaya kita jadi lemah, bahkan kita jadi iman kita mati dan kita undur dari iman percaya kita kepada Yesus. Jadi tanpa ada dua tujuan tadi, maka saya percaya kenaikan Yesus ke surga tanpa makna sedikit pun. Nah, secara khusus untuk penolong, itulah Roh Kudus yang dikirim oleh Bapa. Saya hanya mau katakan kepada saudara bahwa Roh Kudus inilah yang berperan 100% dalam kehidupan kita, gereja Tuhan. Sebagai seorang pengikut Yesus, sebagai hamba Tuhan, saya harus jujur di hadapan saudara. Sampai malam ini saya bisa berbagi firman dengan saudara. Ini karena adanya peranan seorang penolong. Itulah Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus saya tidak mungkin bisa bertahan dalam iman percaya saya. Tanpa Roh Kudus saya tidak mungkin bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Mungkin sekarang saya ada dalam genggaman iblis, tapi karena Roh Kudus yang ada pada saya,
itulah kekuatan yang ada pada saya itu. Saya bisa menolak segala tipu daya iblis. Dan saya bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Puji Tuhan. Saudara, di dalam kita mengikut Kristus, di mana kita tahu ada jaminan kelak kita akan ada di sorga. Tetapi tentunya kita menyadari bahwa perjalanan kehidupan iman kita bukan satu perjalanan yang mudah untuk ditempuh. Yesus pernah berkata di dalam Lukas pasal 9 kalau tidak salah 23, dia katakan, barang siapa yang mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Yesus sendiri sudah memberikan satu pernyataan bahwa perjalanan iman percaya kita bukan satu perjalanan yang mudah untuk ditempuh. Katakan saja, sorga adalah tempat mereka yang betul berjuang. Mereka yang sungguh-sungguh. Mereka yang setia sampai akhir. Mereka yang mampu menghadapi segala tantangan. Tentunya dengan kuat kuasa daripada Roh Kudus. Puji Tuhan. Rintangan, hadangan pasti terjadi. Dan itu Yesus sudah kemukakan lebih dulu. Nah, dalam situasi itulah, ketika mana kita melangkah, kita berbuat sesuatu, melakukan kehendak Allah, lalu iblis menghadang kita dengan segala macam cara. Di waktu itulah Roh Kudus akan berperan, menolong, menghibur, dan memberikan kita kekuatan. Bahkan oleh Roh Kudus, kita dapat mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang harus kita sadari adalah, iblis dia akan selalu berada di sekitar kita. Tentunya dengan tujuan melemahkan bahkan membunuh iman percaya kita. 1 Petrus 5:8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, saudara-saudara, itulah situasi yang selalu kita alami selama kita ada di dunia. Rasa-rasanya iblis tidak punya waktu berdiam. Tidak punya waktu untuk istirahat. Dia selalu berusaha di setiap detiknya. Lakukan sesuatu bagi kita orang percaya. Supaya kita menjadi lemah. Dan pada akhirnya kita bisa meninggalkan iman kepada Yesus Kristus. Sebagai ganti daripada situasi di dunia yang kita alami sebagai akibat daripada perbuatan iblis, Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Dan tempat itu adalah sorga. Itulah yang tadi saya katakan, satu dari dua tujuan Yesus naik. Menyediakan tempat bagi kita di sorga. Bagaimanakah situasi yang ada di sorga? Wahyu 21 ayat 4 berkata begini. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Puji Tuhan. Jadi sebagai ganti kehidupan kita di dunia yang banyak kali mengalami situasi tidak baik karena iblis, ada satu tempat di mana air mata, ratap tangis, perkabungan, duka cita, kesusahan tidak ada lagi. Lalu ngapain kita di sana? Yang ada adalah kita bersenang-senang, kita bersuka cita, kita bergembira, dan kita hidup dalam damai sejahtera yang melimpah. Untuk itu marilah kita semakin bersemangat, semakin serius mengiring Tuhan. Paulus katakan dalam Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Mengapa kita harus mengerjakan keselamatan dengan penuh tanggung jawab, dengan takut dan gentar? Wahyu 3 ayat 11 berkata, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Firman Tuhan dapat kita maknai bahwa keselamatan ternyata bisa hilang. Ada satu doktrin hari-hari ini yang mengatakan keselamatan tidak bisa hilang. Tapi berdasarkan firman Allah ini kita tahu, keselamatan yang kita dapatkan itu bisa hilang. Makanya dikatakan peganglah apa yang ada padamu, supaya tak seorang pun mengambil daripadamu. Saudara, 5 anak darah yang bodoh, mereka bersama-sama dengan 5 anak darah yang bijaksana. Ini dalam perumpamaan
yang menggambarkan bahwa gereja Tuhan akan mengalami situasi ini. Ada orang yang kelihatan ibadah, melakukan kehendak Tuhan, tapi ujung-ujungnya mereka tertinggal. Mereka tidak masuk dalam nikah anak domba. Tentunya kita tidak mengharapkan hal ini terjadi pada diri kita. Tapi kita ingin jadi seperti 5 anak darah yang bijaksana. Puji Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tentunya bukan keselamatan yang meninggalkan kita. Kitalah yang meninggalkan keselamatan. Seperti 5 anak darah yang bodoh. Nah, kita tidak ingin itu terjadi sekali lagi. Tapi mari kita melakukan seperti firman Allah. Pegang apa yang ada padamu. Kita punya iman. Kita punya Yesus. Pegang erat. Jangan sampai itu diambil orang lain. Puji Tuhan ya. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya percaya kekuatan daripada Allah lewat Roh Kudus, itulah yang menjadi jaminan untuk kelak kita akan sampai bersama-sama dengan Yesus di dalam sorga. Teruslah maju, pantang mundur. Ayunkan langkahmu, gapai setiap janji Allah, bahkan sampai kita masuk ke sorga. Jangan pernah menyerah, karena Yesus tidak pernah membiarkan engkau sendiri, namun Dia akan selalu bersama dengan saudara. Arahkanlah pandanganmu tetap kepada Yesus. Genggam erat keselamatan yang sudah engkau dapatkan. Rindukanlah sorga lebih dari apa yang patut engkau rindukan. Kita tundukkan kepala atas firman Tuhan ini. Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat kesempatan untuk kami dapat menerima dan mendengar kebenaran firman Allah. Bahwa kami dapat mengetahui lewat firman-Mu apa sesungguhnya yang menjadi dasar kenaikanmu ke sorga. Apa sesungguhnya menjadi tujuan bahwa Engkau pergi menyediakan tempat untuk kami. Puji Tuhan. Sebagai ganti tempat kami ada di dunia yang penuh dengan susah, derita, dan lindangan air mata. Maka di sorga ada satu tempat di mana air mata, ratap tangis, perkabungan duka, cita kesusahan tidak ada lagi. Dan kami bersyukur untuk hal itu. Terima kasih juga buat Roh Kudus yang telah dikirim oleh Bapa kepada kami gereja Tuhan, untuk kami dapat terus berjalan dan melangkah. Karena kami tahu hanya Roh Kudus sebagai kekuatan kami, untuk dapat melawan segala tipu muslihat iblis, bahkan dapat melawan segala keinginan daging kami. Terima kasih banyak Tuhan. Meteraikan firman Allah di hati semua kami. Baik kami jemaat GBI Efrata yang ada di kota Luwuk ini, maupun siapapun yang mendengar, kiranya Tuhan akan berikan kami kekuatan lewat firman Tuhan ini. Terpuji-puji Engkau kekal selama-lamanya. Inilah doa syukur kami yang sudah kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa pada saat ini. Biar Roh Kudus yang menjadi kekuatan bagi kita semua. Amen. Kita tidak berjalan sendiri, tapi kita selalu dituntun, dipegang oleh Roh Kudus, sehingga kita akan berjalan di tengah-tengah dunia ini dengan tuntunan dari Roh Kudus sendiri. Haleluya. Segera kita akan akhiri Gema Rohani pada malam hari ini. Kita angkat satu pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Peganglah tangan Roh Kudus. Amin. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri
Terima kasih banyak Tuhan buat Terima kasih, kesempatan Tuhan. yang Kau sudah berikan kepada kami untuk kami Amin. dapat memuji Engkau, menyembah Engkau, Amin. walau dalam waktu yang terbatas, dan lebih lagi Engkau berikan kepada kami kesempatan untuk kami dapat menerima firman Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Baik kami berdua yang Yes. sementara merekam, dan bagi umat Tuhan yang tengah mengikuti siaran ini dijamah oleh Tuhan lewat firman Tuhan juga ini. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah Engkau kuatkan di dalam nama Yesus. Yang susah hiburkan di dalam nama Yesus. Mereka mengalami beban berat Tuhan angkat, gantikan dengan kuat kuasa damai sejahtera, kelegaan daripada Engkau dalam nama Yesus. Rumah tangga keluarga yang bermasalah Tuhan pun pulihkan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, syukur bagi Engkau kekal selama-lamanya. Inilah doa syukur kami. Kami akhiri firman Tuhan bahkan gemar rohani pada saat malam hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sampai kita jumpa pada hari Kamis depan. Tuhan Yesus memberkati semua jemaat GBI Efrata. Haleluya. Amin.